Soul Vibe, rilis tahun 2022 oleh Netflix. Film ini mengekspresikan Korea secara menarik pada tahun 1988. Akting dan karakter yang muncul di film ini sangat menghibur. Banyak hal yang bisa kita lihat. Hip hop, aksi dengan mobil yang sangat-sangat seru. Berkisah tentang kelompok anak muda dengan cita-cita tinggi ingin membalap di kejuaraan bergengsi di Amerika. Tapi mereka malah terlibat di pusaran korupsi orang-orang yang sangat berbahaya. Sangat menghibur dengan aksi-aksi balapan yang sangat seru. Ini film yang tak boleh dilewatkan. Akan ada infografis untuk memudahkan teman-teman menghafal nama-nama karakter yang muncul di film ini. Sebelum mulai kita bumper dulu. Adegan berawal di Arab Saudi, tahun 1988, di suatu tempat di gurun pasir. Dua orang pemuda sedang bersenang-senang dengan mobil. Mereka mengemudi dengan sangat cepat. Pria ini adalah Mr. Yoon, seorang broker senjata di Arab Saudi. Dan mobil inilah yang sedang ditunggunya. Perkenalkan anak muda kita, Bak Dong-wook, dan sepupunya Jungi. Dong-wook adalah seorang pengantar barang ilegal. Dia akan mengantarkan apa saja di wilayah Arab Saudi. Sudah 2 tahun dia dan Jungi di area ini. Mr. Yoon adalah salah satu pelanggan yang selalu menggunakan jasa Dong-wook. Dong-wook menerima pembayaran jasanya, uang dan bonus sebuah poster Daytona Continental tahun 1962. Ajang balap legendaris paling bergengsi di Amerika. Dong-wook punya cita-cita akan memiliki mobil balapnya sendiri dan ikut ajang bergengsi ini. Kedua orang ini kesenangan. Mr. Yoon mengakui Dong-wook adalah pembalap terbaik di area ini dan dia sedih karena Dong-wook dan Jungi akan kembali ke Korea. Dia mendoakan kesuksesan Dong-wook dan mengusir mereka. Hari ini mereka akan pulang ke Korea. Inilah dia Soul Vibe. Korea tahun 1988, Bandara Internasional Gimpo. Kedua orang ini kembali dari Arab Saudi dengan dandanan ala Sultan Arab. Pemuda ini bernama Boknam, sahabat sekaligus geng dari Dong-wook. Profesinya sekarang sopir taksi. Dengan penuh gaya, dia menyambut kedua sahabatnya. Membuka dandanannya, mereka kembali bergaya. 2 tahun tak bertemu, mereka sangat gembira bertemu kembali. Saat akan mengangkat barang-barangnya ke taksi, sekelompok pria berjas memanggilnya. Dong-wook merasakan bahaya, langsung masuk ke taksi dan memacunya. Terpaksa meninggalkan sebagian barang-barang mereka di sana. Orang-orang ini membawa barang-barang Dong-wook yang tertinggal. Saat itu Olimpiade tahun 1988 akan digelar di Korea. Sebagian area terpaksa dirubuhkan untuk venue acara dan itu adalah wilayah pemukiman mereka. Orang-orang dipaksa mengungsi. Sebagian masih bertahan di sana. Dong-wook melihat orang-orang berjas masih mengejar mereka. Perkenalkan, orang-orang berbaju merah ini adalah keluarga dari bengkel Galchi. Seteru dari masa kecil Dong-wook, mereka bertetangga tapi tak pernah akur. Nampaknya Galchi ada dendam pribadi kepada Dong-wook. Kejadiannya mungkin sebelum dia meninggalkan Korea, sekarang waktu untuk membalasnya. Jungi segera mengenali keluarga Galchi. Boknam sangat heran, kenapa anak-anak keluarga Galchi sangat membencinya. Dong-wook tersenyum nakal, dan balapan pertama pun dimulai. 어디 갔어? 또 어디 갔어? Dong-wook adalah legenda balap liar di Korea dan pernah juga menang di kejuaraan amatir di Korea. Wajar kemampuannya sangat hebat. Kasus apa yang membuatnya melarikan diri dari Korea? Akhirnya mereka sampai ke rumah. Ini adalah bengkel bangku, peninggalan ayah mereka, sekaligus tempat tinggal keluarga Bak Dong-wook. Sebuah motor melaju kencang. Gadis manis dan kelihatan jahil ini bernama Bak Yoon-hee, adik satu-satunya Dong-wook. Gadis ini sangat bersemangat, berlari ingin memeluk kakaknya. Tapi Dong-wook memarahi adiknya, yang berpakaian minim dan sudah berani ngebut-ngebutan dengan motor. Bengkel dibuka. Ini adalah tempat memori kenangan.
tempat dia dibesarkan. Lalu mobil ini adalah warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Dia mencintai mobil dari kecil. Keluarganya sangat mencintai dunia otomotif. Satu lagi pria di atas, menghidupkan lampu disco dan menyetel musik, berteriak menyambut kedatangan Dongwook. Pria ini bernama John Sam, seorang DJ yang lumayan terkenal dan mulai main di klub-klub ternama di Korea. Keempat orang ini adalah sahabat dari kecil, dibesarkan di lingkungan yang sama dan tumbuh menjadi remaja bersama-sama. Mereka memiliki kesamaan, cinta dengan mobil dan kecepatan. Dongwook sangat senang. Teman dan adiknya masih menjaga barang-barang kesayangannya di lemari. Mereka terlihat bahagia, mulai membakar daging untuk makan siang. Tiba-tiba rolling door dipukul dengan sangat keras. Ada orang di luar dan mereka ramai. Lalu Yunhee membuka pintu. Sekelompok pria masuk. Pria ini adalah jaksa An Pyong-wook. Dongwook sangat kenal dengan jaksa ini. Gara-gara pria inilah dia terpaksa meninggalkan Korea dan merantau ke Arab. Dongwook dulunya pernah menjadi pembalap sambil menjadi kurir barang-barang terlarang. Kasus ini diurus oleh jaksaan. Dia sempat mendekam di penjara 1 tahun sebelum dibebaskan bersarat. Karena Dongwook bandel, dia mengulangi kasus yang sama. Saat akan ditangkap, dia melarikan diri ke Arab Saudi. Jungi sepupunya ikut menemaninya. Yunhee kesal melihat orang sok ini dan bertanya apakah dia punya surat perintah. Kartu nama dikeluarkan. Barang-barang Dongwook yang tertinggal di bandara ternyata dibawa oleh jaksaan. Jaksa ini dengan santai membongkar barang-barang Dongwook, uang yang dikumpulkannya di Saudi. Yunhee kaget apa yang sebenarnya dilakukan oleh kakaknya di Arab. Jaksaan membuka berkas tentang orang-orang di depannya, dimulai dari Dongwook, mengirim barang-barang berbahaya di Arab, melanggar undang-undang valuta karena mengirim uang dari Saudi ke ibunya yang berada di Amerika. Dongwook diborgol. Tuduhannya melakukan kejahatan di luar negeri. Kasus Bok-nam, menjadi supir taksi gelap dan tak pernah bayar pajak. Kasus Yunhee, balapan liar dan sering melanggar lalu lintas. Kasus John Sam, playboy yang sering menipu wanita. Terakhir Jungi, karena berteman dengan para kriminal. Nampaknya jaksaan ini hanya mencari-cari kesalahan para anak muda ini. Bahkan jaksaan tahu niat orang-orang ini yang ingin pindah ke Amerika. Jika dia memproses, semua visa yang mereka ajukan tak akan pernah keluar. Jaksaan melanjutkan, seharusnya uang yang diambilnya ini disita oleh negara. Dia jauh-jauh ke sini karena tak ingin bakat Dongwook sia-sia. Jelas sudah, jaksaan ingin Dongwook dan teman-temannya bekerja untuknya, melakukan sesuatu. Dia bisa menjamin Dongwook dan teman-temannya akan ke Amerika. Kasus ini tak akan pernah ada dan mereka pun bisa pergi setelah melakukan sesuatu untuknya. Dongwook mulai sadar dia akan dimanfaatkan oleh jaksa ini dan mulai marah dan memintanya melepaskan borgol baru mereka bicara. Dongwook dan teman-temannya tak ada pilihan selain terpaksa mendengarkan permintaan jaksaan. Inilah misi mereka. Foto-foto diperlihatkan. Gang In-suk, wanita parubaya ini adalah direktur John Group, pemilik bisnis rentenir terbesar di Korea. Lee Young-yun, mantan komandan di Departemen Pertahanan Negara. Dia bekerja untuk ketua gang. Saat itu di Korea, presiden terpilih baru saja dilantik. Kedua orang ini adalah sisa dari rezim sebelumnya. Baru-baru ini para kurir yang bekerja untuk John Group ditangkap kepolisian. Mereka akan memilih kurir baru lewat kompetisi balap. Tugas Dongwook dan teman-temannya adalah menyusup ke John Group menjadi kurir, dapatkan informasi untuk jaksaan. Dongwook kesal, dia dan teman-temannya dimanfaatkan untuk menangkap orang-orang ini. Jaksaan membantah, kedua orang ini hanya bonus. Targetnya adalah bos di atas mereka, Jenderal John, mantan pemimpin rezim Korea yang sudah lama memimpin. Dan ketua gang ini adalah tangan kanan yang paling dipercayainya. Dongwook dan teman-temannya kaget. Ini terlalu berbahaya. Membantu menangkap orang yang pernah berkuasa di negara itu pekerjaan gila. Jaksaan menambahkan, jika ingin menjadi kurir mereka, syaratnya harus memenangkan kompetisi mengalahkan calon kurir yang sudah mereka undang. Semuanya pembalap pilihan. Ujiannya diadakan besok. Ini terlalu mendadak. Tapi Dongwook ingin bernegosiasi. Bagaimana jika mereka menang dan terpilih? Jaksaan mengatakan kasus di Arab Saudi akan beres. Tapi jika mereka mendapatkan buku rekening ketua gang, semua catatan kriminal Dongwook dan teman-temannya dihapus. Dongwook ingin lebih. Jika mereka terpilih menjadi kurir, berikan mereka semua visa ke Amerika Serikat. Jaksaan menyetujuinya, memberikan tiket undangan. Dan John Sam akan menjadi DJ tetap di pesta pribadi ketua gang.
Sebelum dia pergi, Jaksaan meninggalkan satu mobil yang akan digunakan untuk kompetisi menjadi kurir, dan mereka melakukan persiapan. Mobil yang ditinggalkan akan diperbaiki. Karena ini adalah bengkel, mereka punya semua suku cadang untuk memperbaiki mobil ini. Yunhee memarahi kakaknya, bukannya ikut membantu, malah hanya berkomentar. Jaksaan memberi info, berikan tiket undangan, mereka akan mendapatkan roll film untuk diantar, lalu memberikan rute, dimulai dari bioskop Daehan menuju Hotel Namsan. Hotel ini adalah kantor rahasia ketua gang. Waktu balapan cuma 10 menit, rutenya terserah. Asal sampai di tujuan terlebih dahulu. Semua pembalap terbaik akan berkumpul. Rutenya jalan umum. Itu akan berbahaya. Bersiaplah untuk perkelahian. Semua orang akan melakukan cara apa saja untuk menang. Malam tiba, mereka kelelahan, bersiap untuk balapan besok. Ini adalah ketua gang Insuk, tangan kanan mantan rezim Korea. Direktur Lee menyambutnya, mantan komandan militer Korea Selatan. Ketua gang menemui Jenderal John, memberi laporan. Dia akan memilih sopir baru hari ini. Sebenarnya, tugas dan pengantaran apa yang akan dilakukan orang-orang ini? Jenderal John memberikan perintah, selesaikan semuanya dengan cepat. Pemerintahan baru akan menyerangnya ketika Olimpiade 1988 Korea selesai. Kompetisi dimulai. Bioskop Daehan. Keenam pembalap yang mendapat undangan sudah bersiap. Junggi sibuk merekam dengan kameranya. Dan ternyata keluarga Galchi juga ikut. Bokna mengejek mereka. 꼴찌는 면한 거 아니야? Galon air pendingin manual disiapkan. Jungi beralasan, semakin besar tenaga mobil, pendinginnya harus semakin banyak. Anggota ketua gang datang, membawa roll film yang akan diantar untuk para pembalap ini. Gadis ini mulai memanggil para peserta dan membagikan barang yang akan diantar. 로보캅! 나티 댄싱! 탑건! 소문정션! 라밤바 없어요? Dan biarkan balapan dimulai. Go! Tugas Bokna mencari rute di peta. Jungi memompa tangki air untuk mendinginkan mesin. Mereka berbelok ke jalur alternatif, kawasan Universitas Tsunmu. Karena tabrakan dengan Galchi, mobil mereka melambat dan bermasalah. 내 앞길 좀 막지 마! Dan Yunhee serta teman-teman bermotornya turun, menghentikan pembalap ini yang marah-marah karena dihalangi. Yunhee beralasan mereka bertugas mengatur lalu lintas menjelang Olimpiade. Yunhee dengan cepat membocorkan ban pria ini. Dongwook dan teman-temannya tertawa gembira. Mereka melaju cepat. Direktur Lee mengawasi. Mereka sudah mendapatkan pemenang. Menyuruh anak buahnya menyingkirkan polisi yang mengejar Dongwook. Mereka sampai dan berteriak dan digiring ke suatu tempat, lalu digeledah. Yunhee juga datang. Mereka menaiki elevator dibawa menuju lantai khusus. Satu lantai ini adalah ruangan kediaman dan kantor ketua gang. Para koruptor ini tahu cara bersenang-senang untuk menghabiskan uang. DJ-nya tentu saja John Sam yang sudah disusupkan oleh Jaksaan. Ketua gang memasuki ruangan. Musik langsung dimatikan, memenangi keempat anak muda ini dan memberi selamat. Mereka dibawa ke ruangan khusus. Ketua gang senang, mereka berhasil menang. Lalu Direktur Lee datang, mengamati keempat orang ini dan bertanya dari mana mereka bisa ahli mengendarai mobil. Bokna menjawab, mereka dulunya adalah pengemudi waktu dinas militer.
Ketua gang menjelaskan, semua tugas pengantaran akan diberikan Direktur Lee. Sekretaris bernama Kim Yun Jae membacakan aturan menjadi kurir. Pertama, jangan sentuh barangnya. Kedua, menjaga rahasia dari mana barang itu berasal. Ketiga, mereka tidak saling kenal. Jika tertangkap, tanggung sendiri. Total ada 10 pengiriman. Upahnya 10 juta won setiap pengiriman. Orang-orang ini kesenangan. Mereka akan menerima total 100 juta won. Tapi Dongwook tetap tenang dan berkata jumlah itu tidak cukup. Kawan-kawannya mengatakan dia gila. Ketua gang suka keberanian Dongwook. 5 pengiriman pertama tetap 10 juta won. 5 pengiriman terakhir 40 juta won. Dan bonus 10 juta won untuk setiap pengiriman per orang. Ketua gang mengingatkan, dia harus membuktikan kemampuannya. Di pengiriman ini adalah hidup yang dipertaruhkan. Wanita ini pergi. Mereka keluar dari hotel dengan hati yang senang. Negosiasi berhasil. Tapi Direktur Lee sudah menunggu di luar dan membentak mereka. Mereka terlalu besar mulut dan menghajar para pemuda ini. Mereka harus membuktikan kemampuannya. Direktur gang mungkin senang dengan mereka, tapi dia belum tentu. Dan membakar mobil yang mereka pakai untuk balap tadi. Orang-orang ini panik bagaimana mereka akan bekerja tanpa mobil. Direktur Lee dengan sinis berkata, mereka perlu mobil yang lebih cepat dan menyuruh mereka pergi. Dongwook melaporkan kepada jaksaan tentang mobil mereka yang dibakar dan mereka mendapatkan kejutan yang keren dari jaksaan. Garasi penyitaan barang kejaksaan Korea. Semuanya mobil-mobil yang sangat keren pada zamannya. Sorry, Mimin nggak tahu banyak tentang mobil-mobil keren ini. Yang tahu tulis di komen ya. Tapi bukan mobil-mobil ini untuk mereka. Jaksaan membawa mereka ke ruangan sebelah. Ruangan pertama hanya untuk pamer. Inilah mobil-mobil yang bisa mereka angkut untuk misi mereka. Jaksaan menyuruh mereka memilih. Para pemuda ini langsung kesal. Di kantor sudah menunggu jaksa kepala Wong In. Dia sebenarnya meragukan proyek jaksaan. Menggunakan anak-anak muda bekas kriminal. Ini terlalu berisiko. Jaksaan mengatakan, selama dia masih hidup, dia tak akan membiarkan orang-orang ini. Mereka telah merampok puluhan tahun dari negara. Cuman ini kesempatannya untuk menangkap bekas rezim dan antek-anteknya. Jaksa Wong In kembali mengingatkan, lawan kali ini sangat tangguh. Jika dia salah langkah, hidupnya dalam bahaya. Dia akan mendukungnya dari belakang. Para anak muda ini sudah selesai memilih mobil. Mereka tidak cukup dapat 3 mobil. Mereka butuh 1 lagi. Jaksaan cukup menyediakan saja. Dan tak perlu bertanya cara apa yang akan mereka gunakan. Ternyata Dongwook mengincar mobil Hyundai Grandeur keluaran tahun 1988. Dan yang bikin kesal jaksaan itu adalah mobil yang baru dibelinya. Jaksaan tak bisa menolak, menggerutu kesal. Lalu mereka menemui ketua gang di sebuah vihara. Ini bukan vihara biasa, karena disinilah ketua gang menyimpan semua uang dari rezim terdahulu. Para anak muda ini melotot. Begitu tahu nilainya sejumlah 50 miliar won. Dan tugas mereka ialah mengambil uang dan barang berharga dari sejumlah tempat dan mengantarkannya ke tempat yang dia tunjuk. Para anak muda ini segera bekerja, memodifikasi mobil dan menambah suku cadangnya agar bisa berlari semakin kencang. Rute pengantaran disusun. Mobil utama adalah Hyundai Grandeur. Dimodifikasi sedemikian rupa agar cocok dengan tugas pengantaran ini. Dan inilah dia. Dengan mobil ini mereka akan mempertaruhkan hidup dan cita-cita mereka. 다운스프레이 휠은 인치업 Stasiun Seoul, pengiriman dimulai hari ini. Satu aturan, mereka tidak boleh terlambat. Setiap selesai pengantaran, mereka akan mendapat stempel pengiriman. Jika mereka mendapatkan 5 stempel, ketua gang akan memberi mereka bonus. Sejauh ini pengantaran mereka berjalan lancar, tapi ada kalanya mereka dikejar polisi dan dikejar gangster dalam pengantaran.
John Sam menjadi mata-mata mereka di kantor ketua gang. Dan disinilah John Sam memainkan perannya sebagai playboy handal. Tugasnya ialah memikat sekretaris pribadi ketua gang, Kim Yun Jae. Kadang-kadang mereka menemui jaksaan untuk memberi laporan. Jaksaan memarahi mereka. Dandanan mereka terlalu mencolok. Pantas saja mereka ditandai dan menyuruh mereka berhati-hati karena Direktur Lee selalu mengawasi mereka. John Sam memberi laporan. Ketua gang juga menyimpan banyak artefak dan barang-barang dari emas murni di kantornya. Dan dia yakin ada ruang tersembunyi di kantor ketua gang. Jaksaan yakin, di sanalah ketua gang menyimpan buku rekeningnya, menyuruh mereka memantau dan hati-hati. Dongwook melaporkan, mereka sudah melakukan pengiriman keempat. Mengangkat gelas mereka akan minum hari ini. Pengiriman kelima selesai, mereka akan mendapatkan bonus. Sebagai playboy berdedikasi, John Sam punya banyak cara untuk memikat Yun Jae. Mereka semakin dekat dengan mimpi ke Amerika. Jika tak bertugas di pengantaran, mereka selalu membuat pesta kecil-kecilan di bengkel. Namanya juga anak muda, dengan cita-cita yang besar. Saat itu marak pembangunan apartemen di Korea. Mereka sedang makan di restoran. Bermimpi suatu saat bisa punya apartemen seperti itu. Dongwook memperingatkan John Sam untuk pergi. Mereka tak bisa sering bertemu. Jika direktur gang tahu mereka saling kenal, itu akan berbahaya. Dan hari itu ketua gang menemui mereka. Dia akan memberikan hadiah atas kerja bagus mereka. Sekretaris Yun Jae memberikan secari kertas. Dan ternyata itu adalah surat pembelian apartemen yang mereka tunjuk-tunjuk tadi. Keempat orang ini kesenangan. Mimpi mereka menjadi nyata. Apalagi Yun Hee. Gadis ini sangat gembira. Kunci diberikan. Serta selembar cek senilai 100 juta won. Ini terlalu mudah bagi para pemuda ini. Pekerjaannya memang berbahaya. Tapi bagi Dongwook dengan skill balapannya itu tak terlalu sulit. Apakah semudah ini hidup para pemuda ini? Belum tentu. Dan sialnya mereka malah diwawancarai oleh sebuah televisi. Karena hari itu menyenangkan, mereka merayakannya di kedai soju dan mabuk parah. Dan John Sam pun bergabung dengan mereka. Besoknya Dongwook dimaki-maki oleh jaksaan karena wajah mereka muncul di televisi. Dongwook berjanji, kedepannya mereka akan lebih berhati-hati. Olimpiade Seoul akan dimulai. Yun Hee sangat bersemangat melihat para artis yang tampil di acara itu. Dia mengajak Boknam untuk ke arena, melihat secara langsung. Dongwook mengingatkan mereka harus pulang sebelum jam 3 karena mereka punya tugas pengantaran hari ini. Menjelang sore, hari sudah jam 3, tapi Yun Hee dan Boknam belum kembali. Dongwook tak bisa menunggu. Dia terpaksa pergi dengan Jungi. Di tengah jalan, ketika ingin mengambil paket yang akan diantar, sebuah truk sengaja menghalangi mereka. Dan sebuah truk besar datang lagi dari arah belakang, menjebak mereka di tengah. Dongwook berusaha memotong di persimpangan, tapi dia telah dihadang. Mobilnya terjebak di tumpukan pasir. Seseorang turun dari truk. Itu Direktur Lee dan anak buahnya. Ternyata dia sudah menangkap Boknam dan Yun Hee. Orang ini punya niat lain, membuka jas dan bersiap dengan 2 pistolnya. Dongwook tak tahan melihat adiknya disiksa, tapi dia juga dipukuli. Direktur Lee menodongkan pistol ke kepala Yun Hee dan bertanya siapa yang mereka temui dan apa tujuan mereka. Dongwook berteriak, dia tak mengerti apa maksud Direktur Lee. Orang ini mulai menghitung. Di hitungan ketiga, dia akan menembak Yun Hee. Jungi dan Boknam memohon, mereka tak tahu apa-apa. Dongwook berteriak, bunuh saja dia. Direktur Lee setuju, menodongkan pistolnya ke kepala Dongwook. Teman-temannya berteriak, orang ini bersiap menembak. Duar, ternyata pelurunya cuma cat. Dia tertawa dan cuma memberikan shock terapi kepada para pemuda ini. Hari ini dia bercanda, jangan sombong, karena ketua gang mempercayai mereka. Lalu dia menembakkan senjata asli. Jika mereka macam-macam, senjata ini yang akan menembak mereka satu demi satu. Sambil tertawa dia meninggalkan tempat itu. Dan John Sam memulai rencananya mendekati Yun Jae, mengajaknya makan malam. Setelah itu Yun Jae mengajak John Sam ke kamarnya, yang juga terletak di Hotel Namsan. John Sam berhasil menaklukkan Yun Jae. Sekretaris cantik itu juga tertarik kepada John Sam. Bahkan Yun Jae menceritakan rahasia. Mereka diberikan tato yang hanya diberikan kepada pegawai setia ketua gang. Ketika Yun Jae pergi ke kamar mandi,
John Sam bergerak. Dia mencari sesuatu di tas Yunji. Itu adalah kunci pribadi ke kantor direktur gang di Hotel Namsan. Dongwook pergi menemui jaksaan. Pengalaman hidup dan mati waktu akan ditembak Direktur Lee membuatnya takut. Nyawanya dan keluarganya jauh lebih berharga dari tugas ini. Dia mengatakan dia akan mundur dari pekerjaan ini. Jaksaan berkata, jika dia berhenti sekarang, dia akan mengirimnya dan teman-temannya ke penjara dan lupakan mimpi untuk pergi ke Amerika. Tapi Dongwook tidak peduli. Dia bisa melakukan sesukanya. Jaksaan memintanya berhenti. Dia hanya ingin menangkap Jenderal John dan Ketua Gang yang mengambil uang dari rakyat lalu hidup seperti raja. Uang yang dia pindahkan adalah pajak dari keringat rakyat Korea. Jaksaan meminta Dongwook untuk memikirkannya lagi. Ini adalah waktu terbaik. Mereka berniat melarikan diri setelah mencuci uangnya. Jika mereka lolos, mereka tak akan bisa ditangkap lagi. Dia meminta Dongwook membantunya sekali ini saja. Tapi pemuda ini tak peduli. Dirinya dan teman-temannya lebih penting. Dan dia pergi. John Sam pulang dengan gembira ke bengkel. Dia berhasil menduplikasi kunci pribadi kantor ketua gang, memamerkan tempat kunci. Teman-temannya terkejut, mereka tak menyangka John Sam berhasil. Sekarang mendapatkan buku rekening ketua gang akan lebih mudah. Tapi wajah mereka langsung sedih, menyuruh John Sam menemui Dongwook di atas. John Sam pun menemui Dongwook, memberitahu dia berhasil mendapatkan salinan kunci pribadi ketua gang. Tugas ini akan selesai begitu mereka mendapatkan buku rekening. Kenapa dia berkemas? Dongwook pun memberitahu mereka hampir saja mati oleh ketua Lee. Tugas ini tak sebanding dengan nyawa mereka. Menyuruh John Sam sadar, dia bukan mata-mata sungguhan. Berhentilah bermimpi. Kedua orang ini bertengkar hebat. John Sam merasa dia juga mempertaruhkan hidupnya. Apakah Dongwook akan melarikan diri sepanjang hidupnya? Tapi Dongwook tak peduli. Dia tetap akan pergi. Mereka tak sepakat soal tugas berbahaya ini. John Sam berpesan satu hal kepada Dongwook dan berlalu pergi. 동욱아, 넌 달릴 때 어디 보고 달리냐? Junggi, Boknam, Yunhee, dan John Sam menemui jaksaan. John Sam memberikan duplikasi kunci kepada jaksaan. Jaksaan berkata, tugas mereka sudah selesai. Dia tak yakin mereka bisa mendapatkan buku rekening. Itu terlalu berbahaya. Tapi keempat orang ini yakin, mereka bisa menyelesaikan ini. Mereka sudah direndahkan Direktur Lee. Mereka juga punya harga diri. Jaksaan tidak punya orang sehebat mereka. John Sam berkata, mereka akan menyelesaikan ini sampai akhir. Melihat keyakinan anak-anak muda ini, jaksaan setuju. Mereka boleh mencobanya. Dan rencana pengambilan buku rekening pun dimulai. Boknam dan Jungi menunggu di luar, bersiap untuk pelarian. Kebetulan hari itu ketua gang akan meninggalkan Hotel Nansan, jadi ruang kantor pribadinya kosong. Penjagaan mungkin lebih ketat, tapi itulah satu-satunya peluang mereka. Yunhee menyamar menjadi pelayan yang akan membereskan kamar, menuju loker mengambil kunci lift di lantai khusus yang telah diberitahu tempatnya oleh John Sam. Sementara John Sam berpura-pura kembali ke atas, mengaku ada barangnya yang ketinggalan, lalu membukakan pintu ruangan masuk untuk Yunhee. Untuk mengalihkan perhatian, John Sam memutar Walkman yang dihubungkan dengan alat DJ-nya, dan mulailah keributan, membuat para pengawal ini marah, dan membantu John Sam mematikan musik. Sementara Yunhee mulai memasuki ruangan kantor, dan segera mencari, ada gangguan. Pelayan yang asli melupakan sesuatu, menuju loker ingin mengambil kunci lift, tapi dia menyadari kuncinya hilang, lalu melapor kepada pegawai hotel. Yunhee mencarinya dengan panik. Akhirnya dia menemukan catatan rekening transfer. Para pengawal memutuskan mencabut kabel listrik. Yunhee pun bergegas turun. Betapa kagetnya gadis ini. Itu John Sam yang ikut turun. Ternyata ketua gang sudah kembali ke hotel. John Sam menyuruh Yunhee bersembunyi. Yunhee panik melarikan diri melalui koridor bawah. 안녕하세요. 봅시다. Salah seorang pegawai mencurigainya dan mengejarnya. Tiba-tiba, ternyata dia diselamatkan oleh Dongwook. Pemuda ini sudah menyangka adiknya akan melakukan rencana ini tanpa dirinya. Dongwook berkata, ini adalah misi mereka yang terakhir. Serahkan catatan rekening, dapatkan visa, lalu pergi ke Amerika. Ternyata semua ini mungkin tak selancar perkiraan mereka. Direktur Lee sudah menyadap pembicaraan mereka, dan mereka ketahuan menyusup ke organisasi. Anak-anak muda ini bekerja untuk jaksaan. Direktur Lee melapor kepada ketua gang dengan marah-marah. Para kurir itu adalah suruhan orang kejaksaan. Direktur Lee terlalu bersemangat dan berteriak-teriak. Ketua gang telah dibodohi karena terlalu lunak kepada orang-orang ini. Ketua gang marah melihat Direktur Lee yang terlalu ribut.
Dia adalah bosnya di sini. Dia tahu apa yang dia lakukan. Direktur Lee pun meminta maaf. Ketua gang memerintahkan sekretarisnya untuk pergi ke kuil, menukar semua uang won ke dolar agar lebih mudah dibawa. Dari wajahnya Yun Jae ketakutan. Apalagi dia berpacaran dengan John Sam. Ternyata orang itu mata-mata. Mereka semua bertemu kembali. Yun Hee ngamuk-ngamuk, merasa ditinggalkan oleh Jun Gi dan Bok Nam. John Sam berterima kasih karena Dong Wook telah kembali. Dong Wook dan John Sam pergi ke kantor rahasia jaksa. Tapi di sana sungguh berantakan, seperti telah diacak-acak orang. Mereka menemukan visa dan paspor mereka di meja jaksaan. Dong Wook merasa ada yang tidak beres, menyuruh John Sam segera pergi dari tempat itu. Lalu John Sam seperti mendengar suara di atas. Itu kedengaran seperti suara jaksaan, memberikan dokumen dan menyuruh Dong Wook pergi duluan. Dia akan menyusul. Dong Wook menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Jaksaan jatuh dari lantai atas menimpa mobilnya. Dengan tubuh penuh darah, jaksa ini masih hidup. Berbisik lirih dan menyuruh Dong Wook mengambil kunci mobil di tangannya dan lari dari sana. Sial bagi John Sam, dia tertangkap oleh orang-orang Direktur Lee. Dia berteriak agar Dong Wook segera lari. Jangan pedulikan dia. Dong Wook masuk ke mobil jaksaan, dikejar oleh anak buah Direktur Lee. Dong Wook dilema. Haruskah dia meninggalkan John Sam? Dia tak punya pilihan. Dong Wook pergi dari sana. Bengkel mereka sudah habis dibakar oleh orang-orang Direktur Lee. Semua barang kenangan di sana hancur. Hanya kunci kontak mobil peninggalan ayahnya yang tersisa. Jun Gi bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Dong Wook memutuskan mereka akan segera pergi dari sana. John Sam disiksa secara parah. Ketua gang menunjukkan potongan tangan. Itu adalah tangan Yun Jae, sekretaris pribadinya. Ada tato di lengannya. Itu juga bisa terjadi padanya jika dia dan teman-temannya tak mengembalikan catatan rekeningnya, dan dia kembali dihajar sampai pingsan. Ketua gang menyuruh orang-orang ini berhenti. Orang ini tak akan membuka mulut. Lalu menyuruh Direktur Lee untuk menyiapkan uang. Untuk sementara mereka akan keluar dari Korea, membawa semua uang yang telah mereka kumpulkan. Berita di TV keluar, kematian jaksaan diumumkan, dan merekalah tersangkanya. Dong Wook dan rekan-rekannya dilaporkan mendorong jaksaan dari lantai atas. 4 foto mereka terpampang di TV. Mereka kebingungan, panik, dan marah. Apa yang harus mereka lakukan? Yun Hee melihat berita. Di kamar apartemen yang diberikan ketua gang, ditemukan beberapa artefak dan tumpukan uang. Fotonya juga terpampang. Lengkaplah sudah kesialan orang-orang ini. Sekarang polisi dikejarkan untuk mengejar mereka. Ini adalah jalan buntu bagi Dong Wook. Dia tak tahu harus berbuat apa lagi. Dalam paniknya, dia tak sengaja memutar kaset yang ada di mobil jaksaan yang dia bawa. Itu sesuatu yang tak terduga, yang bisa membalikkan keadaan mereka. Tengah malam, Jaksa Wong In kembali ke ruang penyitaan kejaksaan. Itu adalah kantor rahasianya. Orang ini adalah senior dari jaksaan. Dia tak terkejut Dong Wook sudah ada di sana, dan bertanya kenapa dia menemuinya. Dong Wook memberikan buku catatan rekening ketua gang. Lokasi di mana uang itu dipindahkan ada di kepalanya. Jaksa Wong In mengatakan, ini sudah sulit sekarang. Apalagi Jaksa Agung sudah di pihak Jenderal John dan ketua gang. Ini sudah di luar kendalinya. Dong Wook berkata, dia akan membalikkan situasi ini dengan mengumpulkan semua uang yang telah mereka kirim. Apalagi kawannya John Sam masih jadi sendera orang-orang jahat ini. Lalu dia memberikan kaset rekaman yang ditemukan di mobil jaksaan. Ini akan membuatnya berubah pikiran. Jika dia tak membantunya kali ini, jaksaan akan mengutuknya. Jaksa Wong In terlihat berpikir, bagaimana dia akan membantu Dong Wook. Tengah malam, ketiga pemuda ini mengintai di suatu tempat. Dong Wook dengan nekat memanjat pagar itu. Itu membuat Bok Nam dan Jun Gi cemas. Ini adalah tempat pengumpulan uang yang telah dikirimkan oleh Dong Wook. Seperti yang Dong Wook duga, orang-orang ini memindahkan semua uang ke tempat lain. Mobil-mobil pergi. Bok Nam dan Jun Gi melihat Dong Wook bergantung di belakang truk. Mereka mengikutinya. Orang-orang ini berhenti di kuil tempat penyimpanan uang ketua gang. Dong Wook turun, hampir saja dia ketahuan. Ternyata Direktur Lee menemui ketua gang dan bertanya, apakah ini sudah semua atau masih ada yang tersisa? Direktur Lee mengatakan, ada 1 paket uang lagi yang tersisa. Dia akan mengirimnya ke bandara di hari keberangkatan. Ternyata ketua gang merencanakan akan melarikan diri dengan pesawat kargo sewaannya di hari pembukaan Olimpiade. Itu hari yang sempurna untuk melarikan diri. Perhatian semua orang tersedot ke sana. Dia berlalu pergi. Direktur Lee membawa truk itu ke area dalam kuil.
Dongwook terpaksa bertahan di bawah truk. Mereka sampai di lokasi. Untunglah Dongwook berhasil keluar dari bawah truk. Bok-nam dan Yoongjin terkejut melihat kedatangan Dongwook yang tiba-tiba. Mobil mereka menerobos masuk ke tempat itu. Dongwook berteriak, dibalas tembakan oleh Direktur Lee. Dongwook memintanya untuk membebaskan Jonsam. Dia menyerahkan catatan rekening ketua gang. Direktur Lee memeriksanya. Ini sudah tak berguna baginya. Mereka akan meninggalkan negara ini dan mengejek Dongwook. Dongwook berkata dia masih punya rahasia yang membuat Direktur Lee berubah pikiran. Tapi dia meminta melihat Jonsam terlebih dahulu. Setelah melihat Jonsam masih hidup, Dongwook meminta Jungi membawa tape kompo lalu memutar kaset yang dibawanya. Ternyata itu adalah pembicaraan Jenderal John dan ketua gang. Ternyata kedua orang ini sudah bermufakat untuk membawa seluruh uang yang dikumpulkan Jenderal John selama di Korea. Jenderal John akan bersembunyi di Korea sementara waktu. Ketua gang akan mengurus uangnya di Amerika. Mereka akan membuka yayasan untuk mengalihkan perhatian. Yayasan itu akan dipimpin Direktur Lee. Itu hanya kedok untuk kemanusiaan. Jika mereka ketahuan, seluruh kesalahan akan ditimpakan ke Direktur Lee karena dia setia dan bodoh. Yang penting uang mereka sudah aman di luar negeri. Direktur Lee tentu saja ngamuk mendengarnya dan menghancurkan tape kompo. Dongwook tertawa. Bok-nam membuang isi tas. Semua itu kopian rekaman yang dikerjakan oleh Yoon-hee semalaman. Dongwook berkata, bagi kedua orang itu, dia hanya orang tak berguna. Begitu semua uang diserahkan, dia akan dibuang oleh tuannya. Jaksaan yang dia bunuh tak bekerja sendirian. Mereka akan segera datang dan mengejarnya. Dongwook meminta Direktur Lee memberikan lokasi paket uang yang terakhir. Dongwook meminta dia akan mengantarkan paket uang yang terakhir dan mengamankannya untuknya. Dongwook hanya ingin 500 juta won. Direktur Lee marah, menodongkan pistol ke kepala Dongwook. Orang ini setuju. Paling tidak dia akan mengamankan paket uang yang terakhir untuknya sendiri. Dia akan mengirim satu orangnya berada di mobil Dongwook. Kediaman keluarga Galchi. Tempat ini juga bengkel dulunya. Keluarga Dongwook dan Galchi bertetangga. Galchi marah-marah ke ibunya karena menjemur cabai di kap mobilnya. Tiba-tiba sebuah mobil masuk ke kediaman mereka. Galchi tentu saja emosi melihat kedatangan rivalnya. Dongwook turun dengan Jungi, berteriak menyapa dengan sopan ibu Galchi. Ibunya memarahi Galchi karena tak sopan. Lalu dia memeluk Dongwook dan Jungi. Galchi kesal sekali melihat ibunya menyebut Dongwook. Lalu wanita ini menyampaikan dia sedih tahu bengkel bangku ayahnya terbakar. Dongwook meminta izin kepada ibu Galchi. Bolehkah mereka memakai bengkelnya? Mereka punya pekerjaan darurat, tapi bengkel mereka sudah tak ada. Ibu Galchi dengan senang hati mengizinkan, tapi Galchi berteriak tidak boleh. Ibunya memberi izin dan gunakan apa yang Dongwook butuhkan. Galchi protes, bengkel bangku adalah saingan mereka. Ibunya memarahi Galchi, dia akan menyiapkan makanan. Tapi Galchi kukuh menolak, dia tak akan mengizinkan. Dongwook menyogok dengan kaset langkanya. Galchi tetap menolak. Dongwook menyuruh Jungi mengeluarkan senjata terakhir mereka. Sepatu Nike, limited edition, masih baru dan tak pernah dipakai. Galchi langsung goyah. Dia akan mengizinkan hanya 1 hari saja. Direktur Lee akan memindahkan uang terakhir di kuil dan dia tak akan mengantarkannya ke bandara, tapi ke pelabuhan Incheon. Dia akan kabur dengan kapal. Dongwook memulai menyusun rencananya. Prioritas terpenting adalah menyelamatkan Jonsam. Mobil mereka rusak parah, tapi masih bisa diperbaiki dan dimodifikasi. Kali ini mereka menggunakan gaya Olimpiade Seoul 1988. Lalu kamera yang akan merekam yang mereka letakkan di belakang mobil. Ini akan sangat berguna nanti. Yoon-hee membeli peralatan. Dia akan menyamar menjadi biksu. Rute perjalanan mereka dan pembagian tugas ditetapkan. Entah sejak kapan Dongwook dan Galchi yang biasa selalu bertengkar menjadi akrab. Hari baru tiba. Ini adalah penentuan. Yoon-hee memberi pesan kepada kakaknya. Dia harus selamat. Kelompok ini dibagi menjadi 4 dan mereka berangkat. 1, 3, 2. Galchi bertugas mengantar rute perjalanan ke Jaksa Wong-in. Jaksa ini menitip pesan untuk Dongwook agar tidak gagal. Dia mempertaruhkan hidupnya.
Dongwook sampai di kuil, menemui Direktur Lee. Sisa uang berpeti-peti diangkat. Satu orang kepercayaan Direktur Lee naik ke mobil Dongwook. Boknam yang menyaksikan rombongan ini pergi, segera memberitahu Yunhee lewat radio. Yunhee menyamar menjadi biksu yang akan mengantar makanan. Jonsam sangat bahagia melihat Yunhee. Penjaga di luar dilumpuhkan. Ketua Gang Insuk sudah bersiap-siap, menunggu paket uang terakhirnya di bandara. Pesawat kargo sewaan sudah siap dan tinggal berangkat begitu uangnya tiba. Memasuki jalan utama, inilah saat Dongwook memulai rencananya. Direktur Lee dan rombongannya mengikuti dari belakang. Telepon berbunyi sebagai kode. Junggi pun segera memberi tanda. Kembang api ditembakkan dan meledak. Orang Direktur Lee terlempar dari mobil. Direktur Lee dengan panik memerintahkan anggotanya untuk mengejar Dongwook dan kebut-kebutan di jalan raya dimulai. Inilah saatnya kita melihat skill Dongwook yang sebenarnya. Satu mobil masuk. Itu adalah Boknam dengan taksi kuning cerahnya. Dia menghalang-halangi mobil Direktur Lee dan anak buahnya. Lagi-lagi, dengan skill driftnya, Dongwook kembali lolos. Mobil Boknam terbalik, ditabrak oleh anggota Direktur Lee. Hari itu adalah pembukaan Olimpiade Seoul 1988. Akan ada banyak acara hari itu. Salah satunya adalah pawai pembukaan di jalan. Karena mobil Dongwook bertema Olimpiade, dia dianggap satu rombongan dengan pawai dan tidak dihalangi. Rombongan Direktur Lee memasuki jalan pawai dan mulailah dihalangi. Orang ini ngamuk-ngamuk meminta jalan. Dongwook kaget. Ternyata orang di balik maskot Olimpiade adalah Galchi. Ketahuan dari sepatunya. Dongwook marah. Dia bahkan tak pernah memakai sepatu itu. Galchi marah. Ini adalah sepatunya. Orang-orang Direktur Lee menemukan Dongwook di sisi seberang. Mereka mulai mengacau di pawai. Dongwook meminta Galchi melaksanakan rencananya. Galchi menolak. Dongwook harus memohon dan memanggilnya kakak. Itu adalah mobil asap yang dimodifikasi. Jalan-jalan dipenuhi asap, pawai pun bubar. Dongwook meloloskan diri dari sana. Dongwook dikejar-kejar oleh Direktur Lee dan juga mobil patroli polisi. Sementara nasib Boknam terjebak di mobil yang terbalik. Situasi makin gawat, apalagi ada truk yang melaju kencang. Ternyata di belakangnya adalah Jonsam. Jonsam segera menolong Boknam. Dan tiba-tiba, untunglah mereka tepat waktu. Kembali ke Dongwook yang membalap mobilnya. Karena kesal, Direktur Lee mulai menembak. Gerombolan bermotor datang. Itu adalah Yunhee dan Jungi, serta rombongannya. Dongwook kembali meloloskan diri dari gerbang menuju bandara dengan skill akrobatiknya. Direktur Lee ngamuk-ngamuk meminta jalan. Anak buah ketua gang melapor, mereka harus pergi sekarang. Ketua gang menolak karena paket uangnya yang terakhir belum datang. Anak buahnya melapor, kejaksaan merilis bukti baru barusan. Mereka harus naik ke pesawat sekarang. Sementara kejar-kejaran belum berhenti antara Dongwook dan Direktur Lee. Yunhee dan Jungi datang mengacaukan. Tiba-tiba mobil Jonsam datang dan menabrak Direktur Lee dengan keras. Mobilnya menabrak pembatas jalan. Jaksa Wong In dan rombongan turun. Mereka akan menangkap Direktur Lee. Mobil itu mengalami kerusakan yang cukup parah dan meledak.
Sementara pesawat ketua gang akan segera lepas landas. Didorong oleh mobil John Sam, mobil Dongwook harus naik ke atas pesawat. Dan tepat waktu, mobil Dongwook berhasil naik ke pesawat. 너 어디 보고 달리냐? Dongwook segera menyalakan kamera perekam. Ketua gang sama sekali gak nyangka mobil yang tiba-tiba naik ke pesawat, orang di dalamnya adalah Dongwook. Wanita ini tentu saja ngamuk dan marah, lalu memukuli Dongwook yang berani-beraninya naik ke sini. Dongwook berkata, dia hanya membawakan uangnya. Wanita ini pun kembali marah-marah. Uang itu telah dikumpulkannya dengan susah payah dengan Jenderal John. Bahkan dia menghabisi seorang jaksa. Dan kata-kata itu terekam di kamera belakang mobil. Lalu Dongwook dan teman-temannya datang mengacaukan hidupnya. Dongwook membalasnya. Dia dan jenderal koruptornya akan membusuk di penjara. Dia akan turun sekarang. Dongwook berontak dan melarikan diri ke mobilnya. Ketua gang meminta pistol, tapi ditolak oleh anggotanya. Jika menembak di dalam pesawat akan sangat berbahaya. Tapi wanita ini nggak peduli. Lalu mulai menembak. Dongwook membuka palka pesawat dan berhasil naik ke mobil. Dan pelarian pun dimulai. Menabrakkan mobil ke peti uang dan mulai menggas mobil. Tapi ketua gang sudah di depan. Memang beruntung nasib Dongwook. Peluru di pistol habis. Injak gas yang dalam dan terbang. Ketua gang panik dan pucat. Seluruh uangnya dibawa kabur. Dongwook juga panik di dalam mobil. Parasut tidak terbuka-buka. Dia ketakutan dan menendang kontrol pembuka parasut di mobil. Untunglah itu bekerja dan berhasil mendarat darurat. Keluarga Galchi datang. Mereka memanggil Dongwook dengan panik. Melihat Dongwook yang pingsan, Galchi berniat menolong. Dan lembaran uang dolar berjatuhan dari langit. Dan besoknya berita di TV bermunculan. Gang In-suk, pengusaha rentenir paling terkenal di Korea, ditangkap. Dia juga dikenal sebagai tangan kanan Jenderal John. Kejaksaan berhasil mengamankan uang yang jatuh dari langit, senilai hampir 50 miliar won. Kejaksaan akan memanggil semua orang yang terdaftar di buku rekeningnya. Jenderal John, mantan rezim terdahulu, dipastikan terlibat di bisnis pencucian uang ketua gang In-suk. Jenderal John diketahui bersembunyi dan belum diketahui keberadaannya. Mereka semua berkumpul di makam jaksaan dan memberikan penghormatan. Yoon-hee bertanya kepada kakaknya, apa rencana selanjutnya setelah nama mereka dibersihkan. Dongwook dengan tulus berterima kasih atas bantuan Galchi bersaudara. Mereka kepikiran, apakah mereka tetap akan pergi ke Amerika? Semua visa mereka telah terbakar. John Sam berkata, mungkin kita tak perlu ke Amerika. Mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya dan lebih banyak uang di badan Boknam. Ternyata Dongwook sudah mengamankan sebagian uang di mobil. Sebelum disita kejaksaan, mereka akan tetap ke Amerika, tapi untuk liburan dan ikut balapan. Itu gepokan uang yang sangat banyak untuk dibagi-bagi. Dan film pun berakhir. Ada ekstra scene yang memperlihatkan Jenderal John di persembunyiannya. Bagaimana? Mungkin tidak banyak adegan perkelahian dan action di film ini, tapi ini benar-benar menarik. Dari jalan cerita, vibe, dan suasana balapan klasiknya, ini film yang seru, keren-keren. Harus diakui film-film Korea makin seru dari tahun ke tahun, penuh ide-ide segar, dan filmnya pun tidak biasa. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Mimin tetap mendoakan hal yang paling penting untuk teman-teman semua. Tetap sehat dan tetap bahagia. Bye.